Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para penonton yang saya hormati, di dalam yayasan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul. Saya akan coba menjaring 10 pertanyaan yang masuk terkait dengan yayasan. Baik, saya akan mulai yang pertama. Apa itu yayasan? Yayasan adalah badan hukum. Ya, yayasan itu adalah badan hukum yang didirikan untuk tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Tidak bertujuan mencari keuntungan pribadi. Itu poinnya. Jadi yayasan didirikan khusus untuk tujuan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, seperti pendidikan, rumah sakit, itu semua bisa didirikan atas nama yayasan. Jadi yayasan itu bisa melakukan fungsi-fungsi yang tadi. Kemudian ada pertanyaan kedua yang sering timbul adalah, apakah yayasan boleh mencari keuntungan? Nah, ini pertanyaan yang sering timbul dimanapun. Yayasan boleh menjalankan usaha. Pada prinsipnya yayasan boleh, seperti bikin sekolah, bikin rumah sakit, bikin sebuah kegiatan gitu, boleh. Tapi hasilnya wajib digunakan sepenuhnya untuk menunjang tujuan sosial yayasan. Tapi tidak dibagi kepada pribadi pendiri, kepada pengurus dan sebagainya. Nah, itu hakikat dari yayasan. Jadi kalau dikatakan yayasan boleh mencari keuntungan, boleh. Bikin sekolah pasti ada kelebihannya, bikin rumah sakit pasti ada kelebihannya. Nah, kelebihannya itu wajib digunakan sepenuhnya untuk menunjang tujuan didirikannya yayasan itu. Itu prinsip-prinsip dasar yang harus dipahami. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang sering timbul, siapa aja yang harus ada dalam struktur yayasan? Nah, ini sesuai dengan undang-undang yayasan bahwa di yayasan itu ada 3 unsur utama. Yang pertama, dia harus memiliki atau terdiri dari 1 pembina, 2 pengurus, 3 pengawas. Pertanyaannya, apa itu pembina? Apa itu pengurus? Apa itu pengawas? Pembina adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Jadi kalau di dalam PT mungkin pembina itu ekivalen dengan komisaris, pemegang saham. Karena apa? Pembina adalah pemegang kekuasaan tertinggi di yayasan. Pembina boleh melakukan apapun, melakukan pergantian pengurus, pergantian pengawas, dan sebagainya. Jadi pembina adalah unsur tertinggi di dalam struktur yayasan. Nah, sehingga di dalam menentukan pembina itu harus yang betul-betul strategis. Karena kalau salah memilih pembina, di masa yang akan datang ini akan berdampak pada kelanjutan dari yayasan itu. Kemudian yang kedua, pengurus. Pengurus itu adalah eksekutor harian atau direksi lah kalau kita di PT. Eksekutor harian kegiatan yayasan. Kalau memang kegiatannya bidang pendidikan, bidang boleh silakan, itu pengurus bisa melakukan fungsi-fungsi eksekutif adanya di pengurus. Nah, kemudian dilengkapi juga dengan unsur pengawasan. Nah, ada unsur pengawas. Jadi mengawasi kegiatan jalannya yayasan. Karena yayasan bisa saja punya rumah sakit, punya sekolah, punya pendidikan formal, kursus dan sebagainya. Nah, jadi unsur yang ada di yayasan adalah 3, pembina, pengurus, dan pengawas. Dan perlu dicatat, 3 unsur ini nggak boleh saling double. Misalnya pengawas ya harus pengawas, pembina ya pembina, pengurus. Nggak boleh ada pembina jadi pengurus, atau pengurus jadi pengawas dan sebagainya. Nah, itu unsur yang ada di dalam struktur yayasan. Yang ketiga, apa sih syarat legalitas mendirikan yayasan? Syarat legalitas mendirikan yayasan yang pertama adalah harus ada akte notaris. Yang mengeluarkan adalah notaris. Begitu ada akte, pasti ada pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, memiliki NPWP, punya domisili, dan punya izin operasional. Misalnya izin di bidang pendidikan, ada dari Kementerian Pendidikan, atau pendidikan pesantren ada di Kementerian Agama, mungkin mendirikan rumah sakit atau klinik itu dari Departemen Kesehatan, sesuai dengan kelaziman atau kelayakan yang dikeluarkan oleh
bidang operasional itu sendiri. Selanjutnya pertanyaan yang sering timbul adalah apa sih bedanya yayasan dengan PT? PT itu perseroan terbatas. Pertama, yayasan adalah badan hukum yang non-profit, tujuannya sosial, itu prinsipnya. Yayasan non-profit, tujuannya sosial. Namun kalau PT itu adalah profit oriented, tujuannya murni bisnis. Itu perbedaan yang mendasar antara PT dengan yayasan. Nah, pemilik PT bisa mengambil keuntungan, sementara yayasan tidak boleh membagi hasil ke pribadi. Itu kaidah-kaidah normatifnya seperti itu antara PT dengan yayasan. Tentunya masing-masing memiliki lebih kurangnya. Di PT ada undang-undang perseroan, di yayasan ada undang-undang yayasan. Nah, di yayasan ini banyak insentif-insentif keringanan karena dia tujuannya sosial, maka berkaitan dengan pajak dan lain sebagainya, itu biasanya suka banyak unsur-unsur yang bisa meringankan. Kemudian apakah yayasan wajib bayar pajak? Nah, itu pertanyaan yang juga sering timbul. Yayasan tetap, karena dia memiliki NPWP dan dia wajib melaporkan pajak. Kewajiban pajak tergantung sama jenis kegiatannya. Untuk kegiatan sosial atau kegiatan yayasan non-profit bisa dibebaskan atau juga sangat kecil. Jadi itu lebih kurangnya antara PT dengan yayasan. Kalau yayasan tidak boleh dimiliki pribadi, harus lembaganya. Tapi kalau PT bisa pribadi. Tapi di PT ini ada turunan-turunannya tentang pajaknya dan lain sebagainya. Namun di yayasan ada insentif yang saya masukkan, mungkin ada yang dibebaskan dari pajak. Dan kalaupun ada pajak mungkin sangat kecil. Dan berikutnya pertanyaan yang timbul adalah bagaimana yayasan mendapatkan dana operasional? Nah, ini yang di mana-mana sering ditanyakan, kalau saya dirikan yayasan dari mana dana operasional? Pertama, yayasan boleh mendapat donasi, boleh menerima donasi, donatur, boleh mendapatkan sponsor, boleh mendapatkan hibah, boleh mendapatkan hasil usaha atau program-program CSR dari mitra. Dana tersebut harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Nah, dari situ maka ada income yang bisa didapat dari hasil usaha. Misalkan yayasan mendirikan warung, modalnya dari yayasan, boleh warung itu sebagai usaha. Nanti hasilnya diserahkan kepada yayasan untuk kegiatan yayasan, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau mau ambil kegiatan untuk kepentingan pribadi ya sebagai warungnya aja, mengelola warung, di situ digaji dan sebagainya. Tapi di yayasan tidak. Dikembalikan ke yayasan, maka digunakan sepenuhnya untuk kepentingan dan tujuan yayasan. Terus, apakah yayasan boleh memiliki sekolah atau rumah sakit? Banyak yang yayasan bergerak di bidang pendidikan. Contoh di sekolah saya. Di sekolah saya, siswanya sekarang udah hampir alhamdulillah 1.500. Kelola di bawah nama yayasan. Mereka bayar sih, ada pembayaran, ada penerimaan, ada perputaran uang, tapi peruntukannya harus sesuai dengan fungsi-fungsi sosial. Jadi banyak yayasan bergerak dengan pendidikan sekolah, tapi tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, bukan hanya yayasan aja, dia harus punya izin mendirikan sekolah, izin TK, SD, pondok pesantren, SMA, SMK, universitas, atau membuat klinik dan lain sebagainya. Itu unsur izin yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga terkait. Kemudian pertanyaan juga yang sering timbul adalah, bolehkah pendiri yayasan? Nah, pendiri yayasan adalah orang yang mendirikan yayasan. Misalkan ada kumpul 4-5 orang, yuk kita dirikan yayasan, itu sebagai pendiri. Apakah pendiri boleh menjadi pengurus? Jawabannya boleh. Pendiri ya. Tapi tidak boleh merangkap, seperti yang saya sampaikan di atas. Jadi kalau pendiri, misalkan saya sebagai pendiri, boleh saya sebagai pembina. Tapi saya nggak boleh sebagai pembina juga sebagai ketua umum. Saya nggak boleh sebagai pembina juga sebagai pengawas. Jadi supaya apa? Tidak terjadi konflik of interest di dalam pengelolaan yayasan. Nah, kemudian yang berikutnya, apakah laporan keuangan yayasan wajib diumumkan? Nah, ini yang harus dipahami oleh kita semua. Jika dananya berasal dari publik atau donatur, maka laporannya harus dipublikasikan secara terbuka, minimal ke pihak terkait. Nah, ini nanti secara spesifik di dalam undang-undang yayasan akan kita bedah lagi nih sebetulnya yang boleh seperti apa, yang nggak boleh seperti apa. Jadi pada hakikatnya seperti itu. Jadi itulah teman-teman sekalian kondisi yayasan
informasi awal yayasan. Mudah-mudahan dengan memahami ini kita dapat mengambil hikmah. Oh, kalau gitu yang tepat di dalam pengelolaan ini adalah yayasan, yang tepat di dalam pengelolaan ini adalah PT, atau mungkin juga kalau hal yang lain ada juga yang mendirikan perkumpulan seperti perkumpulan alumni. Jadi masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Bagi yang ingin memahami, mengetahui tentang yayasan, atau mungkin ingin mendirikan yayasan, atau juga jika teman-teman ingin bertanya tentang yayasan dan seluk-beluknya, silakan tuliskan komennya di dalam podcast ini. Nah, mudah-mudahan di sesi berikutnya akan kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari teman-teman yang menyaksikan podcast ini. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.